Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya pikir saatnya kita membahas tentang intinya apakah pemerintahan Presiden Prabowo mampu menjaga dan menanggung beban fiskal eh, yang dapat beban berat dari Presiden Joko Widodo. Agar publik paham apa yang dimaksud fiskal. Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur berapa sebenarnya pendapatan belanja negara yang ditargetkan, berapa pendapatan negara yang diharapkan, dan berapa utang kalau kurang dari pendapatan dari belanja tersebut. Nah, jadi sebenarnya fiskal itu adalah pilihan bagi pemerintah yang ditetapkan oleh DPR. Nah, kita sering juga mendengar istilahnya moneter. Moneter yang dikendalikan Bank Indonesia yang gajinya sangat tinggi sebenarnya hanya mengatur berapa jumlah uang yang beredar, berapa tingkat inflasi yang ditargetkan, kemudian berapa tingkat suku bunga. Itu saja pekerjaannya Sentral Bank Indonesia. Nah, itu juga untuk mengatur stabilitas ekonomi. Nah, dari berbagai pemerintahan yang ada, kita tahu bahwa dulu pemerintahan pemerintahan Soeharto dulu menetapkan fiskal itu sangat hati-hati, yang disebut anggaran berimbang. Apabila kurang, maka dia meminta bantuan luar negeri dulu karena bunganya rendah, yaitu lewat Bank Dunia, Bank Sentral Asia, Bank Pembangunan Asia, Islamic Development Bank, kemudian lembaga-lembaga internasional lain, kemudian lewat yang dikoordinir dulu IGGI dan CGI. Nah, disitulah dia digodok mana proyek-proyek yang akan diberikan bantuan luar negeri dengan bunga yang ada yang gratis, ada 0,1, ada 1% per tahun. Itu bunganya. Sehingga dulu pengendalian utang itu sangat terkendali karena betul-betul dikendalikan oleh asing dan diawasi sangat ketat dalam negeri dan berpisah pengelolaannya dengan APBN. Sehingga tidak semua politisi bisa ini, karena kita negosiasi langsung, mereka sendiri yang pemberi bantuan itu datang mengevaluasi proyek mana yang dibantu, apakah layak apa tidak layak, apakah bermanfaat bagi rakyat atau tidak rakyat. Nah, sehingga kita semua menyaksikan bagaimana swasembada pangan sekarang kita nikmati, karena itu adalah bantuan Bank Dunia dulu, bantuan luar negeri seperti irigasi, bendungan, jalan desa, puskesmas, gedung SD, gedung SD Impres, itu bantuan luar negeri, sehingga manfaatnya betul-betul dinikmati oleh rakyat. Sangat berbeda dengan pengolahan utang akhir-akhir ini yang lebih banyak digunakan untuk bansos, untuk menyokong rakyat, untuk mendapatkan suara politik. Nah, itu pengertian fiskal. Nah, sekarang pada saat Presiden Joko Widodo, kebijakan fiskalnya dia belanja setinggi-tingginya, sehingga dia menambah utang sebesar-besarnya untuk memenuhi ambisi politik dia, sehingga menyebabkan semua kenaikan di berbagai sektor, seperti umpamanya membangun jalan. Nah, membangun jalan tol yang sangat mahal, bandara yang sangat mahal, yang tidak bermanfaat sekarang untuk rakyat, itu kayak dinikmati betul. Nah, bukan dinikmati betul, masalahnya kita nikmati sekarang. Bandara Kertajati, puluhan bandara di Indonesia itu mangkrak, tidak berguna, pelabuhan juga seperti itu. Nah, sehingga Pak Jokowi itu meninggalkan utang di dua tempat sebenarnya yang sangat berat, yaitu di APBN, di pemerintah, bukan 4 tempat, pemerintah, kemudian di BUMN, kemudian di beban-beban pemerintah yang tertunda, kemudian ada lagi kewajiban yang tidak dibayarkan. Nah, sehingga kalau kita lihat total utang yang ditinggal Joko Widodo itu sebenarnya yang menyebabkan, saya sengaja buka ini karena saya ingin mengetahui apa penyebab beban fiskal yang ditanggung oleh rezim Prabowo sekarang sangat berat. Sementara beliau juga ingin membuat program yang sebenarnya menyerot anggaran sangat besar, seperti
makan bergizi gratis yang menghabiskan yang ditargetkan 350-an triliun. Kemudian ada juga anggaran koperasi desa, kemudian anggaran 3 juta hektar, 3 juta rumah gratis. Sementara fiskalnya sangat berat. Nanti saya jelaskan gambaran tentang fiskal 2026 yang direncanakan. Nah, kita lihat utang, saya ulangi kembali, utang yang ditinggal oleh Presiden Joko Widodo itu totalnya kira-kira kalau dijumlahkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang beban yang tidak tertunda dan utang beban yang tidak ditunda dan utang pensiunan itu sekitar 22.000 sampai 23.000 triliun. Saya ulangi, 22.000 sampai 23.000 triliun. Terdiri dari utang pemerintah negara, pemerintah sekitar 9.000 triliun, utang BUMN perkiraan saya sekitar 8.000 triliun. Berarti sudah 17.000 triliun. Utang 17.000 triliun. Utang terhadap pensiunan. Nah, pensiunan ini perlu disampaikan, yang dimaksud utang pensiun adalah kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja kepada pegawainya, TNI, Polri, pegawai negeri yang tidak dibayarkan. Sementara pegawai negeri, TNI dan Polri sudah mencicil pensiunannya tersebut, sehingga jumlahnya tuh mendekati 3.600 triliun. Jadi ditambahkan dengan 17.000 triliun itu kira-kira sudah mencapai 20.600 triliun. Nah, ditambah utang pemerintah ke BUMN itu juga hampir 1.000 triliun. BUMN, kemudian utang-utang yang tertunda, seperti pembayaran yang ditunda, banyak yang hal-hal yang ditunda, itu sekitar 23.000 sampai 24.000 triliun. Itulah beban utang yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Nah, ditambah berat lagi karena utang-utang yang diambil oleh Joko Widodo selama 10 tahun bersama Sri Mulyani, yang saya sudah katakan duet Mulyono Mulyani, itu utang sekarang sudah mendekati bunganya saja mendekati 7% per tahun. Coba bayangkan negara-negara lain yang dekat-dekat kita, Filipina, Malaysia, itu sekitar 2-3% per tahun. Artinya ada selisih 4-5% selisih utang Indonesia dengan mereka. Nah, kemarin kita lihat pemerintah sedang melelang utang kanguru Australia bermata uang Australia, juga itu selisihnya antara utang pemerintah Australia yang dikeluarkan dengan utang yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia itu mendekati 1%. Ursua Australia, artinya rakyat ini betul-betul dibebani oleh utang yang sangat besar. Nah, coba bisa bayangkan kalau pemerintah bisa menekan harga utang itu, menaikkan bunga utang itu 1%. Kalau seutang pemerintah saja, anggaplah sekarang udah 10.000 triliun, 1% itu sama dengan kalau 10.000 triliun, 1% itu kan sama dengan 10 triliun. Sama dengan 100 triliun penghematannya. Kalau menghemat sampai 5% berarti 500 triliun. Nah, ini sebenarnya harusnya dituntut kepada Menteri Keuangan. Kenapa bisa terjadi bunga utang yang sangat tinggi? Yang sangat tinggi, itu sangat tinggi bagi Indonesia. Nah, itu beban yang ditanggung oleh Prabowo. Sehingga sementara Pak Prabowo punya program lain, dan saya tidak lihat program-program pencarian pendapatan negara kecuali dari membebani pajak pada rakyat. Nah, sebagai gambaran saja, akibat Presiden Jokowi meninggalkan utang yang sangat besar tersebut, maka tahun 2025 itu Presiden Prabowo harus membayar utang pokok dan bunga itu 1.352 triliun. Dan tahun 2026 diperkirakan pembayaran utang itu akan naik lagi, mungkin mendekati 1.500 sampai 1.600 triliun pokok dan bunga. Nah, coba Anda bayangkan pada saat Presiden Jokowi menerima pemerintahan 2024,
2014 utang saat itu adalah 2.600 triliun, ditambah utang BUMN menjadi sekitar 5.400 triliun, ditambah utang yang lain maka sekitar 9.000 triliun, 8.000 sampai 9.000 triliun. Hanya 10 tahun Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan utang dari 8.000 sampai 9.000 triliun menjadi 23.000 sampai 24.000 triliun. Nah, itulah yang menjadi beban berat rakyat Indonesia sekarang ini. Jadi bagi pihak-pihak yang selama ini menyatakan Pak Jokowi hebat, maka saya bagi yang memuji terus, saya minta jangan mengeluh sama sekali terhadap kenaikan pajak, harga BBM naik, harga beras naik, harga-harga semua naik. Karena itulah dampak, karena pemerintah harus mengurangi subsidi, mengurangi bantuan macam karena untuk membayar utang kepada ternak Mulyono Termul, supaya Anda mempertanggungjawabkan, ini mohon maaf saya masuk detail, dari contoh proyek WOS kereta api cepat Cina yang sudah merugikan triliunan kereta api per tahun dan dianggap bom meledak, maka Anda sebaiknya tiap hari pulang pergi pakai WOS sana untuk membantu tanggung jawab Anda terhadap dukungan terhadap Joko Widodo selama ini. Sebagai tanggung jawab kami untuk membayar tol kalau lewat tol yang sangat mahal. Nah, sekarang saya mau masuk gambaran fiskal. Tadi saya ulangi, fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan berapa pengeluaran yang dikehendaki, yang ditargetkan, dan berapa penerimaan yang ditargetkan, dan selisihnya berapa utang yang akan ditambah lagi karena kekurangan dari harapan sebelumnya. Saya melihat semangat belanja rezim Prabowo masih menjadi sangat tinggi. Nah, sering beliau menyatakan bahwa terjadi penghematan 300 triliun, tapi kita tidak pernah tahu dihematnya di mana. Tapi setelah saya membaca, sepertinya dihematnya adalah banyak sekali transfer daerah yang dikurangi. Nanti akan saya bahas. Nah, itu akan berdampak terhadap ekonomi daerah. Nah, sebagai gambaran bahwa Presiden Prabowo menargetkan belanja negara tahun 2026 itu 3.786,5 triliun. Saya ulangi, 3.786,5 triliun atau naik sekitar 7,34% dari 2025. Nah, berapa pendapatan negara yang bisa ditutupi dari rencana belanja tersebut? Ternyata pendapatan negara hanya mampu menutupi dari 3.147,7 triliun dari rencana 3.786 triliun. Artinya pemerintah defisit kekurangan sebesar sekitar 600 triliun tahun 2026. Nah, dari mana 3.147,7 triliun tersebut? Itu dari rencana perpajakan 2.692 triliun. Nah, 2.992 triliun ini pendapatan negara bukan pajak, yaitu biasanya royalti dari tambang, kemudian cukai, bea, kemudian pendapatan pajak lainnya, bagian dari PBB itu 455 triliun. Hibah itu hanya 0,7 triliun. Nah, laju kenaikan penerimaan pajak ditargetkan 12,78%. Artinya memang ada keinginan menaikkan pajak. Nah, ingat, dari pajak apa saja yang perjebakan saja itu, nah, diperoleh dari pajak penghasilan itu 1.209,37 triliun. Artinya ini memang target pajak terhadap penghasilan tinggi sekali. Dan sebenarnya di Indonesia itu pajak penghasilannya sudah tinggi, hampir tertinggi. Kalau ada menyatakan rendah, tinggi. Cuma orang kayanya nggak banyak. Karena orang kaya di Indonesia bisa membayar sampai 38% pajak penghasilan. Nah, kemudian rakyat kecil juga bayar pajak. Target ini naik 15% dari 2025. Target yang ambisius, mengingat ekonomi terkini sangat, menurut saya sangat sangat rendah. Kemudian kita lihat dari
penerimaan perpajakan, salah satunya pajak pertambahan nilai PPN. Nah, PPN dan PPNBM ini hampir 995,28 triliun atau naik 11,7% dari 25. Nah, ingat, pajak pertambahan nilai ini adalah pajak sapu jagat karena siapapun yang menanggung pajak pertambahan nilai. Anda beli air mineral kena pajak, Anda bayar parkir kena pajak, Anda ke tempat lain. Nah, ingat bahwa tidak semua pajak itu masuk ke pusat. Jadi kasus PBB itu masuk pendapatan daerah, pajak mobil yang sebenarnya sekarang menurut saya sudah sangat mahal, puluhan juta, kemudian pajak kendaraan, pajak restoran, pajak reklame itu adalah pendapatan daerah. Itulah kenapa DKI biasanya penghasilnya tinggi karena banyak sekali, banyak kendaraan, banyak banyak iklan, banyak restoran, banyak tontonan, itu masuk pendapatan negara. Nah, sekarang, dari kekurangan tersebut bahwa dampak utama daripada beban fiskal untuk membayar utang yang saya katakan kembali lagi, tahun 2014 Presiden Jokowi itu hanya membayar utang itu dengan bunga sekitar 300 triliun di APBN. Dari APBN sekitar 1.700 triliun 2014. Dia meninggalkan beban utang untuk membayar pokok dan bunga itu 2025 itu sekitar 1.352 triliun. Artinya rezim Joko Widodo menaikkan menjadi 5 kali lipat beban utang. Pembayaran utang. Saya ulangi, 5 kali lipat dari beban pembayaran utang yang ditinggalkan, secicilan pembayaran utang yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. Nah, penyebabnya coba lihat ya. Kenaikan utang kan sekitar tidak nyampe 5 kali lipat karena 2.600 kepada 9.000 triliun. Tapi beban pembayaran pokok dan utangnya itu melebihi 5 kali lipat. Artinya penyebab naiknya ini adalah satu, memang waktu pembayaran utang semakin pendek. Yang kedua, beban bunga utang yang sangat tinggi yang dibikin oleh Sri Mulyani. Nah, dampak yang paling terasa sekarang adalah transfer ke daerah. Ini betul-betul dipotong oleh pemerintah pusat lewat kebijakan pemerintah pusat. Nah, 2026 itu hanya 6.500 triliun, turun 2025 transfer dana ke daerah itu 920 triliun. Coba turunnya sangat jauh, sekitar realisasinya perkiraan 864 triliun, turun sangat jauh. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa Pemda itu melakukan penghematan dan berusaha menaikkan pendapatan lewat PBB. Jadi dampak PBB itu adalah dampak dari pengurangan transfer dana ke daerah yang sangat jauh. Saya ulangi lagi, 2025 itu masih 920 triliun, sebelahnya 2024 itu masih lebih tinggi, sekarang tinggal 650 triliun. Artinya hampir berapa tuh? Hampir 920 dikurang 650, maka sekitar 270 triliun pengurangannya. Artinya hampir 30% pengurangan transfer ke daerah. Saya ingatkan kepada pemerintah daerah, ini bukan karena kesalahan Prabowo, tapi karena beban yang ditinggalkan oleh Joko Widodo yang menyebabkan dia harus membayar utang dan bunga pokok utang 1.600 triliunan di 2026. Sehingga harus dipotong ke pendapatannya. Yang menarik lagi adalah dana bagi hasil ke daerah ini juga turun, direncanakan hanya 45 triliun, sementara turun drastis. Dari 2025 itu adalah 192 triliun.
dana bagi hasil. Biasanya dana bagi hasil ini daerah-daerah memiliki penghasilan tambang, minyak, batu bara, dan lain. Sementara kita tahu bahwa harga batu bara, harga minyak tidak turun. Karena biasanya dana transfer daerah itu tergantung daripada harga minyak dan harga batu bara, harga tambang. Nikel, batu bara, timah, kemudian boksit, emas, tembaga, kemudian minyak dan gas bumi, itu adalah dana bagi hasil. Sementara harga-harga tambang itu tidak turun sebenarnya. Nah, yang menarik dana bantuan sosial masih tetap tinggi, 163,37 triliun. Nah, itu dana alokasi khusus juga turun jauh, turun sekali. Turun sekali. Jadi itulah dampak daripada pembayaran pokok dan utang yang sangat tinggi. Jadi saya berharap yang sekarang pertanyaan kita, apabila Pak Prabowo tidak kemarin selalu menyatakan akan melakukan penghematan sampai menyatakan sudah menghemat 300 triliun. Nah, ini harus diartikan kalau penghematan hanya karena pemotongan anggaran ke daerah, itu sebenarnya bukan penghematan dalam arti sesungguhnya. Penghematan yang dimaksud adalah, yang dianggap penghematan adalah belanja-belanja yang tidak perlu, yang tidak menyentuh rakyat, yang dihemat. Seperti bermewah-mewahnya pejabat sekarang, mobilnya sangat mewah, kantornya sangat mewah, biaya perjalanannya sangat mewah. Yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sekarang, mobil paling mewah pun bisa dibeli oleh pejabat negara, pejabat. Di daerah, kantor-kantor pemerintah sekarang juga sangat-sangat mewah. Mulai pusat dan daerah itu sangat-sangat mewah. Nah, itulah yang menurut saya mungkin biaya rapat dan lain, biaya kunjungan ke luar negeri yang semakin menurut saya Bapak Presiden juga semakin banyak melakukan, itu yang dia menganggap penghematan. Penghematan adalah pengurangan anggaran yang tidak menyentuh rakyat. Itu namanya penghematan. Kalau pemotongan anggaran daerah, itu menurut saya bukan penghematan, itu hanya pengalihan dari tidak memberikan. Padahal dana ke daerah itu adalah betul untuk rakyat. Tapi bukan berarti semua juga harus dilihat. Dilihat penggunaannya di daerah seperti apa. Kalau penggunaan daerah untuk untuk politik, untuk korupsi dan lain-lain, itu penghematan. Nah, yang penghematan lain harusnya adalah korupsi yang dikurangi. Jadi bukan penghematan karena pengurangan anggaran yang menyentuh kepentingan rakyat, itu pengertian saya bukanlah penghematan. Jadi kita berharap Presiden Prabowo melakukan pengendalian fiskal itu dari peningkatan pendapatan negara dari bukan pajak tambang, iuran lain-lain. Yang kedua adalah memasukkan sumber pendanaan lain yang Pak Prabowo harus lihat adalah bahwa perkiraan saya ada 7.000 triliun uang beredar di luar jalur normal. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Perkiraan saya judi online itu mungkin 2.000 triliun, korupsi 2.000 triliun, narkoba dan 2.000 triliun, ke narkoba 2.000 triliun. 6.000 triliun, penyelundupan mungkin 1.000 triliun. Nah, kalau ini semua tidak masuk ke sistem perputaran uang yang normal. Perputaran yang uang tidak normal itu menyebabkan pendapatan negara tidak masuk dan menyebabkan pajak tidak bisa dipungut karena tidak mungkin memungut pajak dari uang haram itu yang berada di luar. Nah, perhitungan saya, kalau Pak Presiden bisa menghentikan semua itu, anggaplah masuk 5.000 triliun dari dari perputaran tidak haram menjadi perputaran halal, maka perkiraan saya pertumbuhan dari itu, biasanya kalau uang berputar itu ada pertambahan sekitar 30%. Artinya 30% artinya sekitar 150 sampai 200 triliun. Kalau ada pajak saja dari situ 20%, maka ada 40 triliun dari pajak saja dari saling pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari 7.000 triliun yang masuk berputar itu, apabila dibelanjakan
dibelanjakan dengan normal, maka mendapatkan kira-kira pajak 20% PPH, PPN, PPNBM dan lain 20%. Maka sekitar kalau 7.000 triliun maka sekitar 140 triliun. Jadi kalau memasukkan saja uang itu ke dalam sistem perputaran uang normal, maka perkiraan saya 1% itu, kalau 20%, 1.400 triliun. Bukan 140 triliun, 1.400 triliun dari 7.000 triliun. Maka untuk mendapatkan pendapatan negara sekitar 1.500 triliun, masukkan uang haram itu, tertibkan semua itu, penegak hukum, apa segala, untuk menertibkan itu semua. Maka uang itu masuk buat perputaran resmi, maka ada pendapatan negara 1.400, 1.500 triliun. Pertumbuhan juga ekonomi akan naik. Tapi faktanya sekarang judi online aja nggak bisa diberantas, apalagi yang lain-lain. Itulah saya pikir gambaran tentang beban fiskal yang ditanggung oleh Prabowo, dan kira-kira Pak Prabowo mampukah? Saya pikir kuncinya kurangi semangat belanja, lakukan penghematan yang tidak perlu, kemudian masukkan tambah pendapatan negara dari tadi uang haram, dari PNBP, penertiban tambang dan lain-lain yang selama ini masih tidak optimal untuk penerimaan negara. Dan saya berharap Presiden Prabowo nggak usah takut lagi, ketakutan lagi, jangan terlalu terpercaya dengan konsep Sri Mulyani karena buktinya dia gagal. Bapak pernah menyatakan bahwa ada kementerian yang mengatur tentang penerimaan negara dan Bapak batalkan. Dan saya pikir saatnya Bapak hidupkan kembali agar penerimaan negara terpisah dengan Menteri Keuangan. Karena kalau masih bersatu, maka itu terjadi kong kali kong antara satu orang mengatur-ngatur penerimaan dan mengatur-ngatur pengeluaran. Tapi kalau ada Menteri Penerimaan Negara, maka Bapak kendalikan dengan dua tangan. Satu mengendalikan belanja, satu mengendalikan penerimaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Presiden Prabowo.